tentu. Tapi Nabi jelasin, sombong itu adalah dua, batarul haqq wa ghamtun nas. Apa itu? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ulangi, ciri sombong: satu, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Gimana contohnya? Karena bagi orang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Maka ketika dia dinasehati dan nuraninya ternyata berkata, iya benar ya nasihat dianya nggak terima, malah jadi nyerang yang ngingetinnya, atau naudzubillah malah jadi ngambek dan yang lain-lain. Makanya akan secara tidak langsung dia biasanya nggak suka datang ke pengajian, karena di pengajian bicaranya tentang yang maha benar. Dia akan mendapati, loh ada yang lebih benar nih daripada diri saya, yaitu Allah. Dia nggak suka, nggak terima, makanya nggak suka datang ke pengajian. Pengajian kan dengar nasihat aslinya mah, ya. Selain dapat ilmu, ilmunya berupa nasihat, ya. Makanya bismillah kalau suka datang ke pengajian mah, insya Allah lah tidak ada ketakaburan dalam dirinya. Tinggal nanti hati-hati samarnya, halusnya was-was syaiton. Beres ngaji kita dibisikin nih pas ketemu tetangga yang rumah deket masjid, kelihatan di masjid nggak pernah. Dalam hati padahal tuh setan kerjaannya, ya. Atau ngeremehin. Padahal kita nggak tahu, bisa jadi dia sholatnya dijaga di luar sana, masjid banyak kok. Atau bisa jadi tengah malam kita masih tidur, dia udah tahajud, kan dia nggak live IG, ya, sholat tahajudnya. Jadi orang nggak pada tahu. Dan bisa jadi kita datang ke pengajian kayak gini, Bu, karena ternyata alhamdulillah suami teh mampu, jadi punya waktu kosong. Ini kan hari kerja tapi siangnya kosong kayak begini, sambil nunggu jemput anak, mungkin anaknya malah lagi sekolah. Di luar sana ternyata ada yang suaminya nggak kurang mampu, jadi akhirnya istrinya boro-boro bisa datang pengajian jam 9 kayak tadi, harus ikut bantu kerja. Jadi kan aslinya kita bisa ke pengajian karena Allah yang mampukan, ya. Jadi nggak bisa sama sekali untuk ngerasa takabur, sombong, ini mah emang saya nyawen alus, nggak ada istilah, ya. Jadi disyukuri, alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah ya Allah. Allah nggak pengen saya sholat, dibikin mati airnya, dibikin sakit kakinya, gampang sekali, ya. Jadi itu kalau cerita kabur. Nah masalahnya kan tidak mungkin satu dunia menganggap dirinya yang paling benar. Maka untuk menanggulangi kalau ada orang yang atau kondisi di mana dia ternyata bukan yang paling benar, mau nggak mau mesti yang kedua tadi, dia akan merendahkan orang lain. Jadi ketika akhirnya sama-sama kerja nih, dia yang hasil kerjanya bagus dipuji, nggak terima tuh karena ada ketakaburan, maka mau nggak mau dia pasti rendahin. Allah paling nyogok, mungkin dia ini kali mau dicolek-colek sama si bos, makanya akhirnya udah apa aja segala dijulitin, diomongin, ya. Tetangga tasnya baru, Allah paling pinjem mertuanya, julit teh. Ibu pengen sama tasnya, ibu sholat minta, ya Allah hayang tas, ya Allah boleh, mangga. Seenggaknya masih minta ke Allah daripada julitin batur atau ya. Allah paling kayak ngeridit. Emang kenapa kalau ngeridit dan nggak minta dibayarin kreditannya sama kamu, ya. Ini repot ya, masya Allah. Jadi udahlah istilah, ya. Karena dia tidak terima ada yang lebih baik dari dirinya, maka mau nggak mau harus tadi gomtun nas, merendahkan orang lain, ya. Ciri sombong itu dua tadi. Jadi makanya masih bisa ada orang miskin yang sombong, ada kok, ada, ya. Banyak malah katanya tuh, ya. Ingat tidak, kau pernah cerita ada di hari akhir itu ada 3 jenis golongan orang yang Allah tidak akan sudi memandang ke arahnya. Coba bayangin, ya. Kita kadang dipalak preman di terminal aja berharap ditolong orang, seneng gitu kalau kamu ketemu tetangga yang keker bisa ngebelain kita. Nah bayangin ini hari akhir, panasnya padang mahsyar, semua telanjang tanpa busana, matahari cuma sejengkal dari ubun-ubun. Bahkan kalau orangnya banyak dosa maka dia bisa tenggelam karena keringatnya sendiri. Di hari itu yang bisa ngasih naungan
Ibu kalau panas kan senang banget kalau ketemu payung gede gitu ya, atau masuk ke dalam teras, jadi nggak kepanasan langsung kena matahari. Nah di situ yang bisa naungin cuman Allah. Tapi di situ satu-satu yang bisa naungin yaitu Allah. Jangankan menaungi, melihat ke arah orang itu aja nggak sudi. Ada 3 golongan orang. 1, orang tua yang berzina. Makanya beda Bu secara fikih Bu. Orang yang belum nikah masih muda berzina, sama orang udah menikah berzina, oh itu beda hukumannya. Kalau belum menikah berzina ketahuan, dicambuk 100 kali, terus diasingkan selama 1 tahun. Tinggal sendirian sana jauh. Tapi kalau sudah menikah, maka kan kita tahu hukumannya dirajam. Taruh, ditanam di bawah tanah, lemparin batu sampai mati. Ya, di zaman itu masih diterapkan ya. Itu sekilas ya tentang fikihnya, tapi ya bismillah, karena pernah ada kisah kayak gini ini, masya Allah. Wanita terus datang kepada Nabi, saya habis berzina wahai Rasulullah, rajam saya. Kata Nabi, siapa tahu kamu hamil, bayi di dalam janin kamu kan nggak bersalah, lahirin dulu anaknya. Lahir 9 bulan kemudian sambil gendong bayi, ya Rasulullah, aku berzina, ini anaknya udah lahir, maka rajam saya. Kata Nabi, loh anak itu kan punya hak untuk disapi 2 tahun, maka sapi dulu dia. 2 tahun kemudian balik lagi, anaknya udah berdiri sambil makan roti, lihat dia udah bisa makan roti, dia sudah tidak perlu lagi ASI saya, maka barulah akhirnya dirajam. Hikmahnya apa kok? Waktu akhirnya dirajam, salah satu yang ngelemparin batu namanya Khalid bin Walid, sahabat Nabi, dan darahnya terciprat kepada Khalid, dan beliau kayak ngerasa jijik dan merendahkan. Sama Nabi dimarahin, jangan sekali-kali kau hina wanita itu wahai Khalid, karena tobatnya wanita ini sanggup untuk mengampuni 70 orang dosa lainnya. Coba Bu, siapa orang yang punya cukup nyali bikin dosa langsung minta nyerahin nyawanya di hadapan Nabi? Itu luar biasa. Iya mati memang, tapi dia insya Allah mati dalam keadaan dosanya udah bersih. Nggak semua orang berani. Ya, kadang orang cara Allah nolongnya gimana? Ini tangan misalkan pernah nyuri, tahu-tahu kepentok, keseleo, itu kan salah satu cara penggugur dosa. Mata ngintip, tahu-tahu bintiten, itu juga salah satu penggugur dosa. Bener Bu, ya. Ya. Na'udzubillah. Maka itu masya Allah, sampai Nabi pun masya Allah. Waktu itu kenapa sengaja Nabi itu ngasih alibi, ngasih alasan banyak, itu bayinya nggak bersalah, itu bayinya harus disusui dulu. Karena memang Nabi di riwayat yang lain itu sampai kayak pas datang Nabi itu kayak melengos gitu, pura-pura nggak lihat. Maksud Nabi itu ketika akhirnya kamu disuruh pulang ngebesarin anaknya, udah sana tobat aja, nggak usah balik lagi. Karena bismillah, selagi misalkan tidak terbuka ya, sampai ketahuan kepergok ada 4 orang saksi menyaksikan dia untuk itu dia berzina, maka sebetulnya silakan bisa tobat, asal tobatnya tobat nasuha, tetap punya peluang untuk diampuni. Ternyata dia datang lagi, ya udah memang harus jadi pelajaran. Dan lihat Ibu ya, rajam itu mungkin bagi kita seolah keji ya, tapi lihat, untuk supaya orang itu bisa dirajam secara fikihnya harus ada 4 orang saksi yang ngelihat dia berzina. Sedangkan buat nentuin ngelihat hilal Ramadan itu hanya perlu 1 orang saja. Karena ini nyawa orang masalahnya ini. Sedangkan gimana? Misalkan ada saya sendiri ngelihat, dia berzina, saya sini ikut lihat, kudu 4-an soalnya buat saksi, kan nggak mungkin kayak begitu, ya. Kan nggak mungkin kan? Jadi memang sebetulnya masya Allah. Nah, ini dia mengaku, tapi ya itulah tobat nasuha ya, kadang masya Allah. Padahal bisa jadi itu sekali-kalinya. Sedangkan contoh kadang ada yang udah berkali-kali nggak tobat-tobat juga, mau nggak mau dibuka aibnya sama Allah. Ya. Naudzubillah ya. Baik lagi tadi ketika kita bicara batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya ini dia, bisa jadi kalau kita pengen ngelihat ada nggak kesombongan pada diri kita, lihat aja kita gampang nggak sih ngeremehin, ngerendahin orang lain. Kok iya tapi dia beneran dulunya pernah bikin dosa loh. Ya kalau meninggal kita nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Anggaplah ternyata dia beneran betulan bikin dosa,
Kan mudah bagi Allah buat matiin dia pas lagi dosa, betul? Kenapa dia habis bikin dosa nggak mati? Sederhana, bisa jadi Allah memang ngasih dia kesempatan tobat. Apa hak kita nggak hakimin dia? Kalau ternyata dia pengen dia dikasih hidayah sama Allah, tobatnya tobatan nasuha, nggak ada yang tahu. Ada nama besar dalam Islam, namanya Fudail bin Iyad, nama seorang imam besar Qadi. Dulunya ternyata perampok, tapi tobat nasuha. Sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, terkenal Masya Allah radhiyallahu anhu, tapi ternyata dulunya raja perampok, namanya Jundub bin Junadah, sebelum dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, nggak ada yang tahu orang kalau udah tersentuh hidayah mah bismillah. Ya, itu dia tadi ya, tobat. Karena kalau ada kesombongan kan susah buat tobat. Punten, dibilang takwa dan ilmu, dulu kan iblis juga diriwayatkan, kan ada riwayat Israiliyat ya, nama iblis yang dulu ngeganggu Nabi Adam buat makan buah itu disebutnya Azazil. Tapi ini riwayat Israiliyat ya. Kata Nabi, riwayat Israiliyat itu kayak cerita-ceritanya orang Israel, Bani Israel, orang Yahudi zaman dulu. Kata Nabi, gimana cara menyikapinya? Jangan kalian imani, juga jangan kalian ingkari. Dan banyak sebetulnya nama tokoh-tokoh di dalam Islam itu sebetulnya bukan dari hadis, tapi dari cerita Israiliyat. Kayak contoh Zulaika, nggak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan, setahu Koko ya, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu Zulaika, bukan.